Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nazwa Zahra dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal lingkungan dan peranan manusia terhadap lingkungan di sekitar. Baik, pertama-tama, apa sih lingkungan hidup itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, ada 3 unsur lingkungan hidup. Yang pertama, unsur biotik atau hayati. Unsur biotik atau hayati yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, unsur abiotik atau fisik. Unsur abiotik atau fisik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Yang terakhir adalah unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, peranan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Ada yang negatif dan positif. Apa aja sih kira-kira? Pertama, peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan. Yang pertama ada eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut atau biasa disebut depletion. Yang kedua yaitu punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Yang ketiga, berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan tanah longsor. Yang terakhir yaitu masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup dan terhadap manusia itu sendiri. Adapun peranan manusia yang menguntungkan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaan jenis flora. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah. Yang keempat, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup. Dari materi yang saya jelaskan tadi, memuat kesimpulan yaitu manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem serta habitat manusia itu sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Manusia memiliki tugas untuk menjaga lingkungan demi menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.